Perbanas tentu saja sangat optimis karena ini kan keterkaitan peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan ya. Hanya di satu sisi memang ada kaitannya nanti dengan faktor eksternal, di mana eksternal ini masih memberikan suku bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga yang ada di dalam negeri. Nah, oleh karena itu kalau memang nanti dana itu hanya melewati perbankan dan itu nanti ke Bank Indonesia, tentu saja Bank Indonesia sudah harus memperhitungkan berapa suku bunga yang harus dibayar oleh Bank Indonesia kepada para eksportir, di mana pastinya harus lebih tinggi dari Singapura gitu. Nah, jadi kalau kita optimisnya adalah dana masuk, tapi apakah investor itu bisa menerima dengan suku bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia? Nah, kalau kita dengar dari Bank Indonesia sendiri, suku bunganya akan lebih kompetitif dibandingkan dengan minimal Singapura kan gitu. Nah, kalau itu dilakukan tentu saja akan banyak yang masuk karena yang namanya orang punya uang tuh selalu akan mencari mana memberikan suku bunga yang sangat tinggi. Itu sih. Baik, upaya apa yang bisa dilakukan perbankan terkait hal ini? Oke, pertama pastinya adalah bank nanti akan diminta oleh OJK ya, mana saja daftar-daftar perusahaan atau debitur maupun juga kreditur yang memiliki sektor pertambangan. Nah, itu kan bisa di-list ya, karena yang sekarang akan diberlakukan khusus untuk SDA dulu. Nah, sektor komoditasnya juga baru akan ditentukan gitu. Nah, nanti setelah itu baru akan berkembang mungkin ke sektor yang lain gitu ya. Nah, dari situ bank-bank biasanya nanti diminta untuk memberikan nama-nama itu ya, dan biasanya pendekatan secara personal ya, mungkin dengan bank dengan para debitur atau krediturnya untuk bisa menempatkan. Nah, kalau ada sanksi pastinya nggak usah banknya juga, mereka akan berburu untuk datang ke bank untuk menempatkan dananya, karena kan minimal harus 30% dari ekspor ya, terutama kalau tambang itu hitungannya lebih gampang, beda dengan manufaktur. Kalau manufaktur itu karena banyak barang importnya sehingga tidak 100% hasil ekspor itu merupakan nilai tambah yang diperoleh oleh para manufaktur itu sih. Baik, bicara terkait dengan sanksi, ini kan sebenarnya aturan turunannya juga belum jelas seperti apa Ibu Afi. Tapi kalau dari perbankan menilai sanksi yang paling tepat, apakah ini sanksi administratif atau sanksi lainnya itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya ini kan SDA. Ya kaitannya mungkin dengan izin, ya karena izinnya bisa dicabut karena ini kan bukan milik mereka. Ini adalah izin yang diberikan baik itu pertambangan maupun apapun, kalau SDA itu adalah terkait dengan pemerintah. Jadi bisa saja sanksinya adalah apabila mereka tidak menjalankan komitmen itu, maka bisa saja dikurangi diputus untuk hubungan mereka melakukan penggalian tambang di sana. Nah, itu yang paling bisa gitu. Kalau hanya denda ya mungkin mereka lebih melihat dong, ya udahlah bayar denda nggak apa-apa, tapi yang penting keuntungan dia masih lebih besar gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling signifikan harusnya sanksinya adalah izinnya dicabut gitu. Baik, tapi apakah ini nantinya tidak akan memberatkan sektor SDA terutama tambang di saat tahun ini kita tahu juga perbedaannya sudah sangat jauh sekali dengan tahun lalu, bahkan banyak yang mengatakan kita tidak bisa terlalu berharap lagi dengan komoditas di tahun ini. Ya, menurut saya gini kan, kita ini harus melihat pelaku itu juga harus melihat negaranya gitu ya. Dan ini kan hubungannya dengan tanah negara gitu, hubungannya dengan pasal 33, bukan milik mereka. Kalau milik mereka mungkin pemerintah nggak bisa memaksa gitu. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dihubungkan yang namanya SDA itu dengan kepemilikan pemerintah ya, dan izin pemerintah selama berapa lama gitu. Jadi menurut saya untuk membantu negara salah satunya dalam kondisi seperti sekarang adalah memang harus ada DHE. Sambil menurut saya ke depan pemerintah juga harus meningkatkan sisi ekspor selain dari SDA, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa kita juga masih menganut yang namanya Undang-Undang Devisa Bebas ya. Jadi Undang-Undang Devisa Bebas ini juga bisa disu oleh mereka sebenarnya, bahwa loh kan Undang-Undang Devisa Bebas, jadi nggak bisa Anda memaksa kita untuk menempatkan uang gitu. Jadi ini menurut saya masih dilema sih. Oleh karena itu perlu kita juga memperbaiki undang-undang kita yang memang sudah cukup lama ya. Itu kan zaman tahun 98, tahun 2000 ya, yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, di mana sekarang eranya justru banyak negara tuh melakukan proteksi gitu. Nah, ini mungkin juga harus diikuti. Jadi sekarang ini kan lebih ke himbauan, lebih ke aturan, tapi juga mungkin di sisi yang lain undang-undang devisa bebasnya harus mulai diatur. Jadi misalnya kayak Thailand gitu ya. Jadi penempatan dana investasi itu harus 6 bulan dulu gitu, sehingga baru mereka boleh keluar. Nah, itu membuat nilai tukar mereka jauh lebih stabil gitu. Nah, dengan undang-undang devisa bebas kita, itu kan mau hari ini masuk besok keluar kan boleh aja. Nah, itu yang membuat kenapa fluktuasi nilai tukar kita tuh relatif sangat rentan gitu. Baik, Bu Afi, tadi Ibu sampaikan salah satu upaya dari perbankan ini adalah melakukan pendekatan begitu untuk pengusaha-pengusaha di bidang pertambangan. Lalu seperti apa racikan investasi dari perbankan yang bisa dilakukan untuk bisa membuat keuntungannya menjadi lebih menarik? Oke.
Kalau saya rasa untuk perbankan sendiri nggak mungkin. Kenapa? Karena kan itu ditentukan suku bunganya oleh LPS ya, sedangkan bunga LPS kan sangat rendah. Jadi kalau bank memberikan bunga yang sangat besar, sedangkan bank tidak bisa menyalurkan kredit dengan suku bunga yang besar, rugi. Oleh karena itu dalam aturan yang nanti akan keluar ini, bank hanya sebagai ibaratnya tuh intermediary antara kreditur dengan Bank Indonesia. Nah nanti hubungannya adalah tidak dianggap DPK, tapi itu dianggap adalah cuma numpang lewat dan insentifnya akan diberikan Bank Indonesia kepada bank. Gitu. Jadi bank cuma mendapat insentif saja, fee, yaitu GWM-nya itu tidak dianggap GWM, jadi tidak dana nganggurnya jadi nggak banyak di Bank Indonesia, itu yang diperoleh oleh bank gitu. Nah sekarang bebannya ada di Bank Indonesia. Nah seberapa besar Bank Indonesia mampu untuk membayar suku bunga yang cukup banyak kan gitu. Karena mereka harus menjaga cadangan devisa dalam jumlah tertentu kan supaya nilai tukar stabil gitu. Jadi Bank Indonesia ini tugas berat, di satu sisi cost-nya tinggi, di sisi yang lain dia harus menjaga jumlah falasnya agar tidak terjadi pelemahan rupiah itu. Baik, diperlukan insentif lain tidak sih Bu untuk perbankan agar mungkin bisa lebih giat lagi ya melakukan Untuk pendekatan? ambil ya. Saya rasa untuk yang lain sih dalam kondisi sekarang buat bank itu dolar juga sangat terbatas kebutuhannya karena permintaan pinjaman terhadap US dollar juga nggak banyak saat ini ya. Apalagi mau mendekati pemilu kan orang investasi juga masih rendah. Jadi banyak bank yang sekarang justru ya secukupnya aja untuk mendapatkan dana pihak ketiga baik itu rupiah maupun dolar gitu. Jadi kalau ini hubungannya dengan cadangan devisa tentu saja tugas Bank Indonesia gitu. Makanya ini satu dilema sih, di satu sisi Bank Indonesia cost-nya sangat besar ya untuk menjaga nilai tukar. Jadi kalau bank sendiri sih insentif dari sisi ini nggak perlu, tapi bank itu lebih memilih begini, bagaimana sektor real itu yang bisa didanai oleh kredit.